Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdian Barul Valihin. Saya di sini akan mempresentasikan hasil eh, kerja saya tentang pertanggungjawaban hukum bagi pelaku pencucian uang atau money laundering dengan lintas batas negara. Yang pertama, pengertian money laundering. Money laundering ini eh, didefinisikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 di pasal 1 ayat 1 tentang tindak pidana pencucian uang dalam pemberian definisi pencucian uang yang berbunyi, pencucian uang adalah perbuatan menempatkan funds transfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menurunkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut dicurigai merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Di dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 juga menjelaskan arti dari pencucian uang, yaitu segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Di sini pelaku tindak pidana akan berusaha untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidananya agar susah untuk ditelusuri atau dikenali oleh aparat penegak hukum, sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan sah maupun tidak sah. Dan selanjutnya ini eh, pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana pencucian uang. Bagi Indonesia, salah satu bentuk komitmen terhadap pemberantasan korupsi atau money laundering ini, Indonesia meratifikasi Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi atau United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption. Menjadi penting karena berisi serangkaian panduan dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, meliputi upaya pencegahan, perumusan jenis-jenis kejahatan yang termasuk korupsi, proses penegakan hukum, ketentuan kerjasama internasional, serta mekanisme pengembalian aset terutama yang bersifat lintas negara. Indonesia telah membentuk lembaga independen di bawah Presiden Republik Indonesia yang mempunyai tugas berdasar pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yakni mencegah dan memberantasnya, itu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Lembaga ini akan bekerja sama dengan lembaga independen lainnya yang ada di negara untuk meningkatkan keefisien dalam melacak tindak pidana tersebut. Lalu di sini untuk proses pencucian uang tersebut ada 3 tahap. Bagi pelaku setelah mendapat uang yang dikorupsi, mereka harus mengkonversikan menjadi uang sah sebelum uang itu dapat diinvestasikan atau dibelanjakan atau dipergunakan untuk hal-hal lain. Aktivitas ini sangat kompleks pada dasarnya, terdiri dari 3 langkah masing-masing ya. Akan tetapi seringkali dilakukan bersama-sama, yaitu placement, layering, dan interrogation. Yang pertama, placement yakni upaya untuk menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan atau atau bisa diartikan dengan penempatan penyelundupan uang tunai dari satu negara ke negara lain dan menggabungkannya dengan uang yang dihasilkan dengan sah melalui deposito bank, cek, atau melalui real estate. Layering. Pemisahan hasil kejahatan yang sumbernya yaitu aktivitas kejahatan dari sumbernya terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan.
Proses ini menggunakan cara pemindahan dana dari beberapa rekening sebagai hasil placement. Lalu integration, upaya untuk mendapatkan suatu landasan sebagai legitimate explanation bagi hasil kejahatan uang yang dapat dibuktikan melalui placement maupun layering dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang dibuktikan. Lalu untuk sanksi bagi tindak pidana pencucian uang ini sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang telah diatur dalam pasal 2 ayat 1 apabila menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Bagi negara untuk eh, mengembalikan dana yang dikorupsi ada tahapnya tersendiri. Harta dari hasil tindak pidana akan dikembalikan ke negara. Eh, Mekanismenya dilatar belakangi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Nomor 46 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi. Di dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Proses pengembalian aset ini membutuhkan beberapa cara yang berkelanjutan, bisa saja menjadi rumit karena perlunya pelacakan aset yang dikorupsi pelaku, pembekuan aset atau merampas aset, lalu melakukan pencabutan pemilikan harta kekayaan, dan setelah itu untuk mengembalikan hanya kepada pihak korban. Lalu jadi kesimpulannya, upaya bagi negara untuk mengurangi tindak pidana pencucian uang dari korupsi pelaku tindak pidana dengan membuat efek jera kepada para pelaku melalui perampasan aset guna mengembalikan kepada negara jumlah aset yang telah dikorupsi. Masalah tersebut bagi penegak hukum proses ini adalah saat tracing, penyitaan ataupun perampasan. Saat ini bantuan hukum yang kuat adalah kerjasama dari hukum internasional, bantuan dengan exchange information, mutual legal assistance, ekstradisi, transfer of sentenced person. Dengan ini beban negara untuk melacak para pelaku dengan aset yang mereka konversikan atau disembunyikan, tapi juga memperhatikan pengaturan atas kriteria hukum negara lain demi menjaga eh, hubungan baik kerjasama bagi antar negara. Mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih. Apabila ada kata menyinggung ataupun salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.